senantiasa atas segala berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, termasuk berkat kehidupan yang sedang berlangsung pada saat ini. Itu berarti kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita mesti dijalani dengan penuh penyerahan diri kepadanya. Sebagai tanda bahwa kita menyerahkan diri kepadanya, maka kesetiaan untuk melakukan kehendaknya adalah sebuah tanggung jawab orang beriman. Mari bangkit berdiri, kita bersama-sama menaikkan Mars PWGT. Himne PWGT, mohon maaf. Ibarat setangkai mawar, sekuntum melati, namamu harum semerbak di persada Nusantara. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja. PWGT, engkau pejuang wanita Gereja Toraja, menjadi pelayan dan teman sekerja Allah. Kehadiranku bawa kesejukan bagi semua, jaya selamanya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita dalam ibadah PWGT pada sore hari ini, itulah datangnya dari pihak Allah yang sudah menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Amin. Silakan duduk kembali Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dua ibu yang ketempatan hari ini dalam ibadah PWGT. Dan kesempatan pertama akan saya berikan kepada Ibu Feniati. Dengan kasih saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada ibu yang sudah
berkumpul dalam via Zoom saat ini bersama kami untuk melakukan ibadah PWGT. Singkat saja, di sini saya bersyukur karena saat ini diberikan kesehatan, dan tepat pada hari ini saya juga diberikan pertambahan usia yang ke-26 tahun. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik. Kemudian untuk yang kedua, kepada Ibu Esra Manan, dengan kasih saya persilahkan. Shalom, selamat sore. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu-ibu, dan di sini juga saya mohon maaf karena selama ini saya udah jarang ikut ibadah PW, meskipun sekarang kita hanya bisa lewat virtual Zoom ya. Jadi mohon maaf karena keterbatasan saya, jadi jarang mengikuti ibadah. Pertama-tama saya mengucap syukur pada saat ini tanggal 1 kemarin saya juga bertambah usia. Ya, saya sekarang sudah 35. Ya, semoga di tahun ini dengan bertambahnya usia saya juga semakin aktif di PW. Itu saja kesaksian saya. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Ibu Feniati dan Ibu Esra yang sudah menyampaikan kesaksiannya. Ibu-ibu, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 22, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-32. Mazmur 22, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-32, kita akan baca secara bertabulasi. Kita mulai. Firman Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, Kesengsaraan orang yang tertindas. dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasihatku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya, Dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa, akan sujud menyembah di hadapannya. sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam tubuh, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya Kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Dia telah melakukannya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan memuji Tuhan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Ku, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Ibu Beni bersama dengan Ibu Esra, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada sore hari ini kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan di sore hari ini. Oleh karena kasih dan pertolongan-Mu, senantiasa Tuhan nyatakan dalam sepanjang perjalanan hidup dan kehidupan kami. Dari pagi hari hingga saat ini, kebaikan Tuhan tetap kami alami, tetap kami rasakan. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami melalui ibadah PWGT secara virtual. Dan melandasi persekutuan ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu dapat kami jadikan penuntun, pegangan di dalam kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Demikian pula hamba-Mu pada sore hari ini yang Tuhan utus untuk menyatakan firman-Mu di tengah-tengah persekutuan ini. Tuhan memampukan, memberikan hikmat, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini doa, syukur dan harapan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab pada sore hari ini, saya pilih dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus.
Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kasih karunia Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan kita adalah anak-anak Tuhan yang berbahagia ketika kita mau mendengar, merenungkan, lalu melakukan kebenaran firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom, ibu-ibu yang ada di gereja, Ibu Kekasih, Ibu Feni, Ibu Esra, dan ibu-ibu PWGT yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah PWGT pada sore hari ini. Dari pembacaan kita pada sore hari ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, saya menyimpulkan dalam satu tema, bersama Kristus ada jaminan kehidupan. Bersama Kristus ada jaminan kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sering kita mendengar atau mungkin juga kita pernah mengucapkan sebuah kalimat atau sebuah ungkapan yang mengatakan seperti ini. Hidup adalah sebuah pilihan. Hidup adalah sebuah pilihan. Memang dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kita tidak akan lepas dari yang namanya pilihan. Ya. Dari sejak kita bangun pada pagi hari sampai kita tidur pada malam hari, hidup kita ini tidak lepas dari sebuah pilihan. Sebagai contoh, pada saat kita bangun
bangun pagi, sebagai seorang ibu, kita diperhadapkan pada banyak pekerjaan. Mulai dari memasak, mencuci pakaian, menyapu, mengurus anak sekolah, mengurus suami. Ya kalau di kampung, ya mak pakan debai, mencari sayur babi, pergi ke pasar dan lain sebagainya. Ya, pilihan mana yang harus kita dahulukan? Ya, setiap pagi, apakah saya harus mencuci pakaian dulu, apakah saya harus menyapu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita pun setiap hari akan selalu seperti itu. Seperti di awal tadi saya katakan bahwa kehidupan ini penuh dengan berbagai pilihan. Pilihan untuk melangkah atau tidak, pilihan untuk menerima atau menolak, dan tak jarang kita diperhadapkan pada lebih dari 2 pilihan. Namun, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memilih pada satu pilihan. Dan apapun yang kita pilih, ya kita harus bersedia atau siap untuk menerima konsekuensi dari pilihan kita tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, namun ketika kita berbicara soal keselamatan sebagai bagian dari orang percaya, dan kita meyakini bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Tidak ada pilihan yang lain. Dalam pembacaan kita pada sore hari ini, Roma pasal 5 ayatnya yang kedua mengatakan bahwa oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman karena kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 2 dari bacaan kita ini mau menegaskan kepada kita bahwa jalan menuju keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dapat kita bandingkan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 yang mengatakan bahwa akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jikalau Yesus berkata, akulah pintu. Ini sebuah penegasan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada alternatif lain. Hanya ada satu pilihan, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi pengharapan kita sebagai bagian dari orang percaya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita tadi secara khusus pada ayatnya yang ke-6. Bahwa pengharapan kita tidak mengecewakan ketika kita berharap bersandar sepenuhnya kepada Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan yang sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita, kita tidak akan kecewa.
Karena pengharapan kita adalah sebuah pengharapan yang pasti, nyata, yaitu kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang mati untuk kita, kemudian bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Hal ini memberikan kepastian bagi kita bahwa Yesuslah jaminan kehidupan yang kekal. Apa buktinya? Bahwa Yesus adalah jaminan, satu-satunya jaminan kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Itu tadi. Ia mau mati, mengorbankan nyawanya, menderita di atas kayu salib, mati lalu bangkit pada hari yang ketiga. Supaya kita sebagai anak-anaknya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua yang hadir pada sore hari ini, ibu-ibu yang ada di gereja, di gedung gereja, di rumah, termasuk juga saya, tentunya kita mendambakan agar hidup dan kehidupan kita ini tetap terjamin. Baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak hal yang sering membuat kita khawatir, ragu-ragu, cemas, dan takut. Berbagai peristiwa yang terjadi, yang tidak pernah kita duga, bisa membuat kita berada pada keadaan seperti ini. Ya, contoh yang paling dekat situasi sekarang ini, siapa yang pernah menduga bahwa di tahun 2019 akan ada pandemi. Kemudian masuk ke Indonesia, ya, hampir 1 tahun corona ini berada di Indonesia. Dan tadi saya membaca sebuah berita di koran, mengatakan bahwa entah benar atau tidak, bahwa saya lupa di negara mana, ada lagi katanya varian baru dari virus corona ini dan sudah masuk ke Indonesia. Saya sempat tadi karena kebetulan saya pikir di sekolah, saya katakan kepada teman-teman, kayak makanan saja, kayak minuman, ada varian baru. Tentu hal ini mungkin membuat sebagian orang merasa takut, merasa cemas dengan adanya situasi yang kita alami saat ini. Mungkin juga ada di antara kita yang sedang merasa cemas oleh karena persoalan pekerjaan, persoalan rumah tangga yang kita hadapi, persoalan pendidikan anak-anak kita, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan pada sore hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa betapapun beratnya tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia yang memberi jaminan kehidupan kepada kita, memberi jalan keluar kepada kita, dan itu berarti bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita dikuasai oleh ketakutan, oleh kecemasan, keraguan-raguan. Namun sebaliknya, kita tetap meyakini bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan
umat-Nya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita bergumul sendiri. Amin. Amin. Kebenaran firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita, dalam setiap keberadaan kita. Ibu-ibu, kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Kita diingatkan dari firman-Nya, Mazmur 106 ayatnya yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sambil persembahan dijalankan, kita menaikkan pujian, ya Tuhan murah mubaka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang sudah disampaikan oleh kedua Ibu kekasih. Mungkin ada tambahan dari kita untuk kita dukung bersama-sama dalam doa syafaat. Ibu-ibu yang ada di rumah, jika sudah tidak ada, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas waktu, tempat, yang boleh Tuhan sediakan bagi kami. Di dalamnya kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, berdoa, membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan merenungkannya. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti dan memahami, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu
dalam perjalanan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap mengimani bahwa jaminan kehidupan, yaitu keselamatan kehidupan yang kekal, ada di dalam Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur oleh karena Engkau boleh mengutus ibu-ibu kekasih untuk mengangkat tugas pelayanan pada sore hari ini. Ibu Marnis sebagai liturgos, Ibu Anita sebagai pemain musik, Ibu Dahliana dan Saudari Fitri sebagai operator. Mari Tuhan, Engkau memberkati pelayanan ibu-ibu kekasih, sehingga semuanya ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Berkat di tengah-tengah persekutuan. Dan di atas semuanya itu nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Bersama dengan ibu keluarga, Ibu Feni dan Ibu Esra yang saat ini sebagai tuan rumah dalam ibadah PWGT, kami menyatakan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kedua ibu kekasih ini menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka, hadir, menolong dan memberkati mereka. Kiranya Tuhan melanjutkan berkat-berkat Tuhan, menyatakan berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka dari hari ke hari. Bersama dengan Ibu Kekasih Feni, kami datang membawa kehidupan Ibu Kekasih, tugas dan tanggung jawab Ibu Kekasih setiap hari. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anak, sebagai istri bagi suami, dalam aktivitasnya setiap hari. Kiranya Tuhan menolong dan memberkatinya. Memberikan kekuatan, kesehatan, menganugerahkan hikmat akal budi baginya. Sehingga ibu kekasih boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ibu kekasih juga bersyukur atas pertambahan usia yang Tuhan boleh anugerahkan baginya. Biarlah lewat pertambahan usia ini, ibu kekasih senantiasa menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupannya. Kami pun mau berdoa buat bapak rumah tangga di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, di dalam mencari nafkah untuk mencukupkan akan kebutuhan dari keluarga ya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menolong, sehingga bapak keluarga pun dapat mengangkat tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami mau berdoa buat anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kekasih kami. Anak Felicia di dalam masa pertumbuhan. Tuhan yang memakai kedua orang tua untuk mengasihi, untuk membimbing anak kekasih kami. Sehingga anak kekasih kami ini dapat bertumbuh dengan baik.
baik secara jasmani maupun secara rohani. Kakek dan nenek Felicia yang ada di Bontang, yang ada di Toraja, Tuhan juga menopang kehidupan mereka. Memberkati mereka ya Tuhan. Sehingga kakek dan nenek Felicia tetap merasakan bahwa cinta kasih Tuhan juga hadir dalam kehidupan mereka. Saudara kekasih kami Jimmy, dalam usahanya mencari pekerjaan, Tuhan yang membukakan peluang, membukakan kemungkinan baginya, memberkati setiap usahanya, sehingga pekerjaan yang layak menurut ukuran Tuhan dapat menjadi bagian dari saudara kekasih kami ini. Pun kami berdoa buat saudara kekasih Lemsa dalam tugas dan pekerjaannya setiap hari dalam masa mudanya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga saudari kekasih kami ini juga tetap semangat, tetap bersuka cita mengangkat tugas dan pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepadanya. Anak kekasih, saudari kekasih Remsi dalam bangku kuliah, Tuhan pun hadir di tengah-tengah perkuliahannya, di dalam proses dia menuntut ilmu. Sehingga apa yang ia cita-citakan bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga, di waktunya nanti Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan anak kekasih Remsi. Demikian pula Rizky dalam bangku sekolah, Tuhan juga yang akan menuntun memberkatinya, sehingga anak kekasih kami ini juga boleh menikmati masa pertumbuhan, menikmati bangku sekolah dengan penuh sukacita, belajar dengan tekun, dan dia boleh menikmati hasil dari ketekunan di dalam dia menuntut ilmu. Demikian pula keluarga, segenap keluarga dari Ibu Kekasih Feni ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, baik yang berada di Bontang, di luar kota Bontang, yang ada di Toraja, di mana saja, Tuhan juga hadir berkarya, menuntun kehidupan mereka, memberkati mereka, menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Senantiasa mempersatukan mereka dalam setiap doa yang mereka angkat kepadamu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bersama dengan Ibu kekasih kami, Ibu Esra. Keluarga bersyukur, hingga saat ini keluarga dalam keadaan sehat. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Ibu Esra dalam kehidupannya, dalam tugas dan tanggung jawabnya setiap hari. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pelayan-Mu, sebagai karyawan, mari Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan baginya, sehingga Ibu Kekasih pun boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Bapak Davan, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai ayah, Engkau pun yang akan menolong dan memberkatinya. Sehingga Bapak Davan dalam kesehariannya, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan baginya, Bapak Davan juga boleh melakukannya, mengangkatnya dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Demikian pula kakek nenek Davan dalam masa tua. Tuhan menopangnya, Tuhan memberkatinya, memberikan kekuatan kesehatan baginya, sehingga mereka tetap
bersuka cita, berpengharapan di dalam masa tua yang mereka jalani saat ini. Kakek Dafan yang masih menunggu jadwal pemasangan ring jantung yang ketiga, Engkau kiranya memberkati setiap proses yang akan dijalani oleh kakek Dafan, memberkati setiap medis, tenaga medis yang merawat, yang akan melakukan operasi, sehingga nantinya pemasangan ring jantung ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu. Anak kekasih yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga kekasih kami ini, anak Dafan, Cia, dan Sean, dalam pendidikannya, dalam pertumbuhannya, Engkau juga hadir menopang kehidupan mereka ya Tuhan. Orang tua yang mengasihi mereka, orang tua yang membimbing mereka, orang tua yang mencukupkan akan kebutuhan mereka, Tuhan pun berkati. Sehingga ketiga anak kekasih kami ini boleh bertumbuh dengan baik di dalam pimpinan kasih Tuhan. Holas dalam masa muda, Joni dalam pekerjaan dan keluarga, Tuhan juga yang hadir menopang kehidupan mereka, memberkati keseharian mereka, memberkati tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga kedua saudara kekasih kami ini tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa dalam kerajaan sorga, kami pun membawa kehidupan ibu-ibu PWGT-mu di Jemaat Efrata Bontang. Dari sektor 1, 2, 3, dan 4. Tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Apapun itu ya Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Engkau menuntun menyertai kami. Menganugerahkan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Di dalam kami menjalani kehidupan ini. Di dalam kami melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan bagi kami. Anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga kami, baik yang sudah bersekolah, baik yang berada dalam masa pertumbuhan, baik yang sudah bekerja, maupun yang masih mencari lapangan pekerjaan. Engkau yang akan menolong dan memberkati mereka. Pun saat ini kami berdoa, bagi ibu-ibu kekasih yang dalam kelemahan tubuh. Seperti Ibu Barcelina atau Mama Sora bersama dengan anak kekasih Sora, dan mungkin masih ada ibu-ibu yang lain yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu oleh karena keterbatasan informasi. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Sehingga lewat semuanya itu mereka dapat memperoleh berkat kesembuhan. Kami mau berdoa bagi ibu-ibu PWGT-mu yang saat ini tidak ada bersama-sama dengan kami. Mungkin ada yang sementara bekerja, mungkin ada yang sementara berada di luar kota karena urusan pekerjaan maupun urusan keluarga. Kiranya Tuhan tetap hadir memberkati mereka. Demikian pula rencana perayaan hari ulang tahun PWGT Jemaat Efrata Bontang, ibadah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat yang akan datang. Engkau kiranya menolong ya Tuhan, memberkati setiap persiapan dalam rangka ibadah syukur, sehingga nantinya ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dan nama Tuhanlah yang kami puji dan muliakan. Pengurus PWGT-mu bersama dengan Bapak Pendeta, Ibu Proponen, Tuhan yang akan menolong dan memberkati, sehingga kami tetap mengangkat tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, pelayanan kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami pun menyatakan syukur kami ya Tuhan,
Oleh karena melalui pemberian persembahan pada sore hari ini, kami dapat menyatakan syukur kami. Berkati persembahan ini, berkati tangan yang mengelolanya, agar dapat dikelola dengan baik, dan nantinya dapat digunakan untuk menunjang penata layanan di tengah-tengah persekutuan ini. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, untuk tetap Tuhan pimpin dan berkati setiap pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah mereka boleh memimpin kami dengan baik, dengan bijaksana, sukacita dan damai sejahtera boleh kami nikmati. Sebentar, ibadah ini akan selesai ya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman-Mu yang setia. Ini doa, syukur kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna, yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Indah, mulia, bahagia penuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan menyertai kita mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri ibu-ibu yang memungkinkan untuk berdiri, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Madonna, Ibu Anita, Ibu Dahlia, dan Ibu Fitri, dan Ibu Nice yang sudah boleh melayani kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati dalam segala tugas tanggung jawab dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dan dalam keluarga. Sebagai lagu penutup, mari bersama-sama melakukan himne Mars PWGT.
menghadapi badai dunia. Dari secara perjalananku tetap tabah dan setia. Kini cakrawala telah terbuka, ladang luas menanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. WWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu. Niscayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu. Jayalah selalu, WWGT jaya. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil waktu teduhnya. Jayalah PWGT.